Ya, walaupun jarak yang cukup jauh antara Indonesia dengan Palestina, namun bukan berarti Indonesia tidak bisa melakukan apa-apa. Tadi sudah disampaikan beberapa hal, diplomasi sudah bisa juga dilakukan oleh Indonesia, bahkan bantuan secara langsung pun bisa sebenarnya dilakukan oleh Indonesia. Mas Imam, apa bantuan langsung yang bisa diberikan sebenarnya dari Indonesia untuk ke Palestina? Ya, banyak hal ya. Dari kalau kita mengacu ke hal-hal mendasar kemanusiaan, dari hal yang mendasar itu bicara soal pangan, bicara soal kebutuhan-kebutuhan dasar seperti air bersih dan lain sebagainya tadi. Karena kalau kita lihat Murobitot ya, Ustaz ya, ada 1.500-an ya. Itu mereka meninggalkan pekerjaan dan dengan ada konflik ini mereka harus lebih ekstra bekerja. Ya otomatis ada hal-hal yang mereka tinggalkan ya, keluarganya. Ini dari sisi penjaga Masjid Al-Aqsa aja udah sebuah problem kemanusiaan yang luar biasa. Sehingga alhamdulillah sejauh ini amanah dari masyarakat Indonesia yang sudah masuk melalui ACT sudah kita salurkan diantaranya untuk membantu di tahap emergensi ini bahan pangan ya, dengan membuka dapur umum di wilayah sekitar Al-Aqsa untuk menyuplai terutama untuk para penjaga Masjid Al-Aqsa yang bertugas pada saat itu. Ini yang dilakukan saat ini? Sudah dilakukan kita lakukan gitu ya? Sejak 2 hari 3 hari yang lalu. Selain bantuan pangan, apalagi yang bisa diberikan sebenarnya, dari peran Indonesia? Banyak hal tadi dari problematika emergensi mendasar tadi air bersih ya, kemudian hal-hal yang terkait dengan pendidikan, bantuan untuk anak-anak ya, mereka yang cacat juga bisa kita bantu karena tingkat tadi represifnya luar biasa ya, sebenarnya sangat menyedihkan ya, bagaimana menghadapi seorang anak kecil yang tidak berdaya harus dengan jaket anti peluru dengan helm baja, kemudian senjata terhunus ya, dan itu korban meninggal dan lain sebagainya jadi keseharian buat mereka. Jadi ini menimbulkan juga angka cacat yang tinggi di kalangan anak-anak dan pemuda warga Palestina. Artinya, sehingga bantuan kaki tangan palsu juga termasuk yang bisa kita termasuk bantu. Tenaga manusia pun juga bisa dalam artian tenaga ahli begitu ya, untuk membantu di sana. Seperti medis satu sisi juga seperti itu. Bisa juga diberikan oleh dan Indonesia. dalam hal yang mungkin relatif jangka panjang sebenarnya seperti yang dilakukan Malaysia, banyak sekali warga Palestina yang ditampung di Malaysia untuk bisa menimba ilmu di level master degree sampai ke doktoral dan sebagainya untuk kemudian mereka bisa kembali dan menumbuhkan optimisme bagi warga Palestina. Nah, kita melihat hal ini harus bisa juga dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan membuka keran-keran pendidikan bagi masyarakat Palestina. Ya, Mas Arya, kalau dilihat dari sisi politis begitu ya, kerjasama sebenarnya yang ada antara Indonesia maupun juga negara-negara Islam lainnya melihat kasus ketegangan yang terjadi di antara dua negara ini sendiri. Sampai sejauh mana sebenarnya Indonesia ini bisa berperan untuk mengurangi ketegangan ataupun membantu sebenarnya? Kalau kita lihat bagaimana Menlu kita sangat aktif ya, berkomunikasi dengan Menlu-Menlu dari negara-negara strategis, misalnya kita dengar ada komunikasi dengan Menlu Yordan sebagai pemangku Al-Aqsa. Terus kemudian ada komunikasi dengan Menlu Turki sebagai salah satu negara paling kuat di kawasan, paling stabil ekonomi dan demokrasinya. Lalu kemudian ada komunikasi dengan Menlu Amerika Serikat sebagai unbreakable friend dari Israel. Menurut saya yang kemudian harus dilakukan adalah melanjutkan ini ke arah-arah yang lebih strategis, karena memang pertama pilihannya sudah tepat ke negara-negara sahabat tersebut, dan kemudian bagaimana langkah selanjutnya lebih strategis. Misalnya apa yang dimaksud strategis? Membangun kesadaran di kalangan negara-negara kawasan, juga kemudian negara-negara Arab, termasuk juga negara berbasis mayoritas Islam, artinya seluruh identitas yang terkait. Itu untuk membangun kesadaran, lihat ini ada permasalahan terorisme negara mengabaikan komunitas internasional, termasuk hukum internasional, yang kalau tidak dihentikan luapannya akan meluas ke kawasan. Dan pengabaian ini juga bisa melebar kemana-mana. Artinya penghentiannya seperti apa. Dan langkah penghentiannya bisa dengan hal-hal yang juga bisa jadi masalah tidak langsung, seperti misalnya pemutusan hubungan diplomatik terhadap Qatar. Kalau kita lihat ada masalah yang lebih besar di Palestina, kenapa tidak Saudi kemudian membatalkan keputusan tersebut
Sehingga negara-negara yang ada di kawasan, negara Arab Teluk misalnya, juga menangani hal yang lebih besar. Bukan bertikai dengan satu dengan yang lain, karena pertikaian ini juga menguras energi antar mereka. Terlebih lagi kalau kita percaya bahwa permasalahan Palestina juga akan lebih kuat ditangani kalau dua faksi terbesar di Palestina itu rukun, antara Hamas dan Fatah berbaikan, maka kemudian Saudi juga harus mempertimbangkan di antara syarat untuk membatalkan pemutusan hubungan dengan Qatar adalah menolak Hamas masuk, sementara Hamas di Eropa sudah dihapus dari daftar teroris. Ini kan sebenarnya sesuatu yang kontraproduktif. Perkembangan di Eropa justru lebih sadar fakta, sadar prioritas. Sementara kemudian Saudi masih terlibat desakan dari negara seperti Mesir yang punya konflik dengan Ikhwan di domestiknya. Lalu kemudian terseretlah kemudian Saudi terhadap sentimen-sentimen terhadap kelompok-kelompok tersebut. Artinya mungkinkah sebenarnya konflik ini berakhir? Sangat mungkin sebenarnya kalau kita mau bawa ke suasana yang optimis. Kalau kita lihat Indonesia begitu didengar, misalnya tadi disebut bantuan Malaysia sangat besar, terus kemudian lebih variatif. Sebenarnya tinggal di-copy ke kita dan kita melaksanakan, tapi sebenarnya tingkat atau leverage bargaining kita jauh lebih besar karena jumlah secara demografis, populasi, dan juga posisi politik kita. Dan secara historis memang kita tidak pernah punya hubungan, bahkan tidak pernah mengeksersis perdagangan secara terbuka sebagaimana yang lain. Jadi harus didesak ke arah sana. Dan menurut saya posisi Indonesia di OKI itu harus lebih extraordinary daripada biasa-biasanya. Tapi kita juga mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebenarnya. Sudah sangat bergerak cepat artinya. Misalnya Watapri kita, wakil tetap RI di PBB kan sudah menyuarakan ke Dewan Keamanan PBB. Tinggal kemudian mengengage lebih kuat terhadap apa yang sudah dilakukan. Oke, baik. Pak Muhyiddin, terakhir sebelum saya tutup program ini, mungkin kalau dari kacamata Anda melihat, kalau tadi dikatakan sangat mungkin sebenarnya konflik ini berakhir, begitu ya. Indonesia juga punya peran yang cukup penting, begitu. Adakah dorongan lain yang mungkin bisa diberikan? Ya, kami sangat optimis bahwa masalah Al-Aqsa ini bisa diselesaikan apabila ada kesadaran dari umat Islam, dari para petinggi, para pemimpin negara-negara Islam, bahwa menyelamatkan Al-Aqsa itu bagian yang tidak terpisahkan daripada ibadah. Nah, sementara waktu kecenderungan umat Islam itu adalah ibadah ritual, bukan ibadah sosial. Nah, ini yang perlu disosialisasikan kepada umat Islam. Seandainya yang umroh dari Indonesia per tahun 1 juta orang, itu kan ibadah ritual yang untuk kepentingan pribadi. Nah, 500.000 saja atau 10.000 itu kalau dikumpulkan uang berapa jumlah yang terkumpul itu dikirim ke sana ke Al-Aqsa untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami tekanan dan kezaliman dari Zionis Israel. Itu pun wajib hukumnya membantu orang yang sedang dizalimi. Sementara umrah itu adalah sunnah. Nah, kita lebih mengutamakan yang sunnah daripada yang wajib. Ya, sekali-kali saja apabila sudah ada bencana baru ya kita mulai berpikir kembali. Artinya gerakan sosialisasi ya, jadi harus dirubah dilakukan. paradigma kita, Juga kita harus kita berubah. tentang pemahaman ibadah. Nah, MUI sementara waktu menghimbau kepada umat Islam, tolonglah membaca kunut nazilah. Itulah yang paling mudah bisa dibaca oleh umat Islam dengan biaya murah kan. Tapi untuk to change the mindset takes time. Nah, kita perlahan tapi pasti kita optimis satu saat itu Al-Aqsa akan bisa dibebaskan. Apalagi jumlah umat Islam 1,8 miliar ya, insya Allah kita harus punya rasa optimisme yang tinggi. Dan akan lebih kuat lagi kalau pemerintah memfasilitasi lebih kuat lagi ulama-ulamanya berhubungan dengan ulama sana dan kemanusiaan. Artinya tidak hanya menteri saja yang berhubungan begitu ya, tapi ulama juga antar ulama juga saling berhubungan. Karena fungsi negara adalah steering the wheels. Kemudian mereka bisa lebih kuat. Imam Masjidil Aqsa seperti Dr. Ikrimah Sabri datang ke sini, dialog dengan kita, memberikan penjelasan tentang the latest progress yang terjadi di Palestina, itu juga memberikan katakanlah pencerahan ya sebenarnya. Juga hal yang harus diapresiasi karena perizinan mereka datang ke
ke Indonesia bagian dari peran pemerintah. Itu yang harus tetap dijaga. Oke, artinya pemerintah tidak hanya tinggal diam begitu ya, sudah ada peran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Tinggal kita tetap optimis supaya konflik antara dua negara ini memang bisa benar-benar diselesaikan. Terima kasih Bapak-bapak, waktu kita sangat terbatas sekali. Tentu saja kita tidak berharap konflik ini akan terus berlangsung cukup lama begitu ya. Saya Rizka Indah pamit, pemirsa terima kasih Anda sudah menyaksikan Talk to News pada malam hari ini. Selamat malam.